Gimana kalau istri dapat suami bakhil? Makanya Nabi SAW menyebutkan hatta luqmah, sesuap makanan yang kau berikan kepada istrimu dan engkau ikhlas berharap pahala dari Allah, dapat pahala engkau gitu loh. Sifat yang paling dibenci oleh wanita, jangan bicara wanita, oleh manusia adalah bakhil. Antum kalau punya teman bakhil yang dompetnya selalu ketinggalan di kamar gitu loh, lagi makan bareng gitu loh, afwan ya dompetnya ketinggalan. Pertama antum mungkin memaklumi ya sekarang ketinggalan, nanti kedua kali ketinggalan, ketiga kali ketinggalan, apa yang antum rasakan? Artinya jangan sampai engkau itu ketika memberi istri berpikir gak dapat pahala. Dapat pahala kau ngasih istrimu. Ya kembali, kalau engkau memang gak banyak duitnya, ya berikan yang sekedar. Tapi kalau engkau banyak fulusnya, jangan bakhil sama istri. Jangan. Karena juga berinfaklah, Allah akan kasih sama engkau. Engkau akan kasih tambahan gitu jamaah. Seluruh manusia bersepakat, kecuali yang tidak berakal sehat, bahwa laki-laki dan wanita nggak sama. Tidak sama. Kok nggak sama? Apanya nggak sama? Kau lihat apa yang nggak sama. Dia sama-sama manusia. Akalnya nggak sama. Pola pikirnya nggak sama. Kejiwaannya tidak sama. Postur tubuhnya nggak sama. Terus mau disamakan. Mereka saling melengkapi. Pemimpin besar itu lahir dari rahim seorang wanita, bukan dari bapak. Tapi sebagian orang memaksakan diri. Enggak. Wanita-wanita sedang dieksploitasi sebenarnya untuk mendatangkan harta oleh sebagian orang-orang yang mencari keuntungan. Kalau bicara diskusi sama suami, ketika suami tidak bisa diajak diskusi, jangan diskusi. Keributan terjadi itu karena ada yang memaksa untuk diskusi. Ada orang yang nggak bisa diajak diskusi, walaupun engkau benar. Nabi SAW mengatakan, Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Istri tahu nih, suami kalau nanti diskusi berakhir dengan percekcokan, jangan diskusi. Udah tahu nggak? Tapi karena kalah maksa, akhirnya cekcok. Ketika cekcok berpikir yang enggak. Sudah. Nggak bisa diajak diskusi suaminya, udah doakan suami. Layani suaminya. Dukung suaminya. Dengan kondisi yang sulit, pintu-pintu rizki itu dibuka bukan hanya dengan bekerja, tapi dengan beristighfar mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, dengan bertawakal menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertakwa, Allah akan buka pintu-pintu rizki. Mungkin yang bisa lakukan istri, ngomong sama saya, Bang, kita banyak-banyak istighfar ya, mudah-mudahan Allah buka pintu rizki kita, Allah mudahkan urusannya Abang. Jangan. Bagaimana hukum seorang anak yang menelantarkan orang tuanya yang lagi sakit karena pernah berselisih? Subhanallah jamaah. Al-jaza'u min jinsil amal ya. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kama tadinu tudan. Jadi sunnatullahnya itu dalam kehidupan ini, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan dapat balasan. Ada seorang mahasiswa, Ana sebagai pembimbing skripsinya, dia itu nulis skripsi penelitian di sebuah panti jompo di Jember. Dia ingin mencari tahu kenapa anak itu kok menelantarkan orang tuanya. Subhanallah jemaah. Ya, Ana lupa berapa persen, tapi banyak di antara mereka ya karena orang tuanya yang menelantarkan anak-anaknya. Jadi ini orang tua, ada yang cerita, iya saya yang salah, kata dia. Karena dulu waktu saya nikah, saya punya anak, saya tinggal, saya kerja kemana. Sudah tua, pulang, balik ingin diperhatikan sama anaknya. Walaupun anak tetap wajib loh berbakti sama orang tuanya. Cuma tadi itu jadi balasan buat orang tuanya. Bagaimanapun ya, kita itu wajib berbakti kepada orang tua kita yang muslim dan soleh. Kita wajib berbakti kepada orang tua kita yang muslim tapi jahat, tetap kita wajib berbakti. Kita wajib berbakti kepada orang tua kita yang kafir, wajib berbakti. Kepada orang tua kita yang kafir dan menyuruh kepada kekufuran, tetap wajib berbakti. Hanya saja kita nggak boleh taat dalam kemaksiatan. Tapi kalau berbuat baik itu wajib. Ini kadang-kadang orang tua tanya, apa hukumnya gitu loh. Maka coba orang tua juga memikirkan, boleh jadi aku penyebabnya. Tapi bukan berarti kesalahan orang tua menjadi alasan anak durhaka sama orang tua. Enggak. Tetap anaknya akan dihisap pada hari kiamat karena tidak berbakti kepada orang tuanya. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Ramadanul khairi lana ma huwa wa masarun nafsi lit-taqwa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan para ulama menyebutkan tentang dhaifnya hadis ini. Dan sekali lagi, bagi yang masih menyebarkan hadis ini, hendaklah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh dia sampaikan hadis ini, tapi dia sampaikan bahwasanya hadisnya nggak benar. Kalau kita melihat di zaman Nabi SAW, para sahabat ketika puasa, mereka tetap produktif, bukan tidur. Karena ada orang yang malam hari fokus ibadah, siangnya tidur dengan dalih ibadah. Enggak, hadis yang dhaif. Orang tidur itu bisa jadi ibadah, artinya dapat pahala ketika dia niat
Umpamanya orang tidur siang dengan niat nanti aku akan sholat malam. Jadi tidurnya dapat pahala.